Langit Jakarta pagi itu diselumuti polusi, sama pekatnya dengan suasana hati Andi. Ia berdiri di lobi mewah gedung Adi Wiyata, kantor dari salah satu perusahaan startup teknologi tersukses di Asia, Tekno Gemilang. Kemeja birunya yang sudah agak lusuh dan tas laptop bututnya kontras dengan gemerlap marmer dan jas mahal para karyawan yang sedang lalu lalang. "Pak, bisa minggir sedikit? Anda menghalangi pintu." Suara melengking seorang wanita bernama Ria, manajer HRD yang terkenal angkuh, memotong lamunannya. Andi menoleh. Ria dengan blazer branded dan sepatu hak tingginya memandang Andi dari atas ke bawah. "Ada perlu apa Anda kesini? Kalau mau cari lowongan, daftarnya di lantai 5. Jangan berkeliaran di lobi." "Maaf Bu, saya ada janji," jawab Andi lembut. Suaranya tenang membuat Ria semakin kesal. "Janji? Dengan siapa? Jangan bilang Anda mau bertemu Pak Wira." Ria tertawa kecil, diikuti tawa pelan dua karyawan di dekatnya. Pak Wira adalah CEO Tekno Gemilang, sosok misterius yang jarang muncul, pahlawan di mata mereka. Ria menambahkan, "Pak Wira hanya bertemu dengan investor kelas kakap. Anda tampak seperti kurir, bukan investor." Andi hanya tersenyum tipis. "Saya datang untuk rapat pagi ini, Bu." Ria melipat tangan di dada. "Rapat apa? Rapat tukang bersih-bersih?" Ia kemudian membentak satpam, "Pak Juna, tolong pastikan orang ini tidak membuat kekacauan di dalam." Andi tidak membalas, ia hanya bergeser sedikit, menanti lift eksekutif yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Tepat saat lift itu terbuka, datanglah Bima, direktur operasional yang sangat dihormati. Bima segera menyapa Ria. "Selamat pagi Ria, rapat direksi jam 9. Sudah siap semua?" "Siap Pak Bima, hanya menunggu Pak Wira." "Tapi Pak Bima, tolong lihat orang ini." Ria menunjuk Andi dengan dagunya. Dia mengaku ada rapat di dalam. Padahal penampilannya, ya Anda lihat sendiri. Saya sudah minta satpam mengusirnya. Bima menoleh ke arah Andi. Matanya sempat membulat sesaat, tapi ia menguasai diri. Ia hanya mengangguk ke arah Ria dengan wajah datar. Ya biar saya yang urus. Anda masuk duluan Ria." Ria tersenyum puas, merasa menang karena direktur operasional telah setuju dengannya. "Baik Pak Bima, terima kasih," katanya penuh kemenangan, lalu masuk ke lift biasa. Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, semua direksi sudah duduk tegang di ruang rapat paling atas. Mereka hanya menunggu satu orang, Pak Wira. Pintu ganda ruangan itu terbuka. Bima masuk, dan di belakangnya berdiri tegak Andi, lelaki berkemeja lusuh yang diremehkan di lobi. Semua direksi, termasuk Ria yang baru saja bergabung, terkejut. Ria spontan berbisik, "Kenapa tukang kurir itu ada di sini?" Bima berdehem keras. "Selamat pagi. Semuanya izinkan saya memperkenalkan, atau lebih tepatnya menyambut kembali pimpinan kita." Ia menoleh pada Andi yang kini berjalan pelan ke kursi kepala meja. Kursi yang kosong dan tampak paling besar. "Perkenalkan, ini adalah Andi Wira Utama, pendiri sekaligus Chief Executive Officer perusahaan kita, Tekno Gemilang." Semuanya senyap. Para direksi, terutama Ria, terpaku, seolah baru saja disambar petir. Andi duduk, wajahnya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan ketajaman yang tak terbantahkan. Ia tersenyum, senyum yang sama yang ia berikan pada Ria di lobi. "Maaf, saya sedikit terlambat," ujar Andi. Suaranya kini terdengar berwibawa di ruangan itu. "Saya sengaja datang tanpa pengawalan atau pakaian mencolok hari ini. Saya ingin melihat bagaimana karyawan saya memperlakukan orang yang mereka anggap tidak penting." Andi kemudian menatap Ria tajam yang wajahnya kini pucat pasi. Air mata penyesalan dan ketakutan sudah siap tumpah.
Saya menghargai kinerja dan profesionalisme di perusahaan ini. Namun saya tidak bisa menerima arogansi dan meremehkan orang lain, kata Andi. Suaranya sedikit meninggi. Ia menoleh ke arah Bima. Bima, saya rasa Anda tahu apa yang harus dilakukan terkait manajer HRD yang bersangkutan. Bima mengangguk tegas. Siap, Pak Wira. Rapat pagi itu berjalan. Andi membahas strategi investasi besar dengan detail yang membuat semua direksi terkesima. Ia tidak hanya pemilik, ia adalah jenius yang membangun perusahaan itu dari nol. Setelah rapat, Bima mengantar Andi ke ruangannya yang mewah. Anda benar, Pak Wira, kata Bima seraya menutup pintu. Saya sangat terkejut saat melihat Anda di lobi, tapi saya paham mengapa Anda melakukan ini. Andi melepas kemeja lusuhnya dan menggunakan jas mahal yang sudah disiapkan. Setiap orang harus diingatkan Bima bahwa nilai sejati seseorang tidak pernah bisa diukur dari pakaian yang mereka kenakan, mobil yang mereka kendarai, atau jabatan yang tertera di kartu nama mereka, kata Andi menatap keluar jendela ke arah keramaian Jakarta di bawah. Pelajaran itu mahal, tapi saya harap hari ini bukan hanya Ria, tapi seluruh perusahaan kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Andi Wira Utama, sang CEO, akhirnya siap menjalani hari kerjanya. Hari yang dimulai dengan kemeja lusuh dan berakhir dengan sebuah kejutan manis, sekaligus pahit bagi mereka yang suka meremehkan orang lain.